Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah telah diberikan kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang tetap istiqamah di dalam kesyukuran. Dan semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini siogianya yang mengisi oleh Mukarram Ustaz Rahmat. Beliau berhalangan hadir untuk memberikan tausiah ataupun materi terkait dengan fiqih. Maka pada malam ini kita tidak membahas fiqih tentu ya. Dan insyaallah kita akan membahas terkait dengan bulan Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya. Ada beberapa banyak hikmah yang ada di bulan Muharram tentu, yang sama-sama kita sudah tahu. Balik ini sebagai menguatkan buat kita, bagi jamaah yang sudah mempunyai pengetahuan tentang fadilah bulan Muharram. Nah, ini untuk menguatkannya saja. Bapak yang dimuliakan Allah, bulan Muharram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan syahrullah. Bulan Muharram dinamain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah. Seabdal puasa di luar bulan suci Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Syahrun, bulan. Bulan ini ditempelkan dan disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi
syahrullah, yakni al-muharram. Di dalam hadis itu dilanjutkan, alladzi tad'unahu muharram, yang kalian sebut ia dengan bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah, dan semulia-mulia salat setelah salat fariidah, salat fardu, salatul lail, salat malam. Akhraja Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang kita bahas di sini Bapak yang dimuliakan Allah, akan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Muharram yang disebut dengan syahrullah. Qala Ibnu Rajab, Ibnu Rajab berkata, wa qad summiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muharram syahrullahi wa idafatuhu ila Allah ta'ala ala syarifihi wa fadlihi. Perkataan Ibnu Rajab ini mengandung makna menyandarkan bulan Muharram atau menamakan bulan Muharram kepada Allah merupakan satu keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi ada nilai plusnya gitu loh. Zulhijjah atau Syawal biasa saja. Tapi ketika Muharram disandarkan dengan lafaz Allah atau bulan Allah atau syahrullah, maka bulan ini dikategorikan dengan bulan yang sangat spesial. Nah, itu Pak. Itu yang pertama. Kata Ibnu Rajab, sesuatu yang mulia yang kita tahu adalah Ka'bah. Dalam bahasa Arab disebut dengan Baitullah. Ya, benar Pak ya? Baitullah, bait itu rumah. Allah, ya Allah. Ketika disandarkan Baitullah, maka bait rumah yang dimaksud mengandung sesuatu yang spesial. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita berhaji atau berumrah, tatkala kita tawaf ataupun salat di sekeliling Ka'bah, maka kita dilarang untuk berbantah-bantahan di sana. Dan tidak boleh berbuat maksiat di sana, karena kemuliaan tempat itu sendiri. Baitullah. Berikutnya kata Ibnu Rajab, Rasul Allah, utusan Allah. Jadi utusan Rasul Allah itu ya sama saja, ya kan? Tapi ketika utusan ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Rasul dan utusan itu mempunyai kedudukan di sisi Allah yang maha mulia. Maka kita hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika melihat dan menilik sejarah para nabi-nabi sebelumnya, umumnya
para rasul utusan Allah itu dihinakan, ya, pada umumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka-mereka yang menghinakan Rasul Allah, maka akan menjadi hina di belakang hari. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Fir'aun menghinakan Nabi Musa alaihi salam, akhirnya Fir'aun la'natullahi alaih dihinakan dengan tenggelamnya di laut. Abu Jahal, Abu Lahab sama menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu akan menjadi spesial. Yang kedua, kata Ibnu Rajab, kitab Allah, Al-Quran, ya, kertas biasa ketika ditempelkan dan dituliskan di dalamnya lafaz kalamullah, maka Al-Quran menjadi mulia. Maka kita seharusnya ketika ada orang yang menghina, yang menista Al-Quranul Karim, siogianya kita marah, siogianya di dalam hati kita tidak terima dengan hal-hal yang demikian. Karena Al-Quranul Karim sesuatu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bapak yang dimuliakan Allah, contoh lain salah satunya adalah Abdullah, ya, Abdullah. Ada yang namanya Abdullah di sini, ya? Abdullah. Abdun itu hamba. Ketika disandarkan ia dengan lafaz Allah, maka Abdullah ini jadi sesuatu yang mulia. Maka kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Kita akan menggarisbawahi kalimat abadihi, hambanya. Hamba itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya di situ kembali dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai yang mengaku hambanya Allah Azza wa Jalla, kita adalah orang-orang spesial yang diciptakan di muka bumi. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah kita mengaku diri kita seorang hamba sebagai Abdullah, maka seyogianya juga kita harus mengkoreksi diri kita. Pantaskah kita disebut dengan Abdullah yang memiliki nama yang sangat mulia, yang memiliki kedudukan yang sangat spesial? Karena Abdun disandarkan kepada lafaz Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sering mendengar pengumuman di masjid-masjid, ya, dengan pedenya dia mengatakan telah menyumbang 1 juta rupiah atas nama hamba Allah. Hamba Allah.
Kalau kita merujuk kepada surat Al-Isra ayat 1, ketika Allah menyebut Nabi Muhammad abdihi atau hambanya, maka kita harus merujuk kepada apa yang Allah berikan kriterianya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikrarkan diri kita, ana Abdullah, saya hamba Allah, maka kita harus mengkoreksi kembali apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan. Karena predikat status Abdullah itu bukan sembarangan. Sebagaimana yang kita dasari perkataan Ibnu Rajab, sesuatu yang disandarkan kepada lafaz Allah maka dia jadi mulia. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi terkait dengan syahrullah, bulannya Allah disebut dengan bulan Rajab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan demikian tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka Allah ciptakan di dalamnya 12 bulan. 4 diantaranya bulan yang dimuliakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 sahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, pada penetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalikad dinul qayyim, itulah aturan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan jangan kalian saling menzalimi di antara kalian di dalamnya. Yang menarik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di ujung ayat ini, di surat At-Taubah ayat 36 itu ada larangan spesial yang Allah cantumkan di dalam ayat itu, berhubungan dengan 4 bulan yang disebutkan tadi. Yang pertama Dzulhijjah, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini Rasulullah tidak diperbolehkan untuk berperang, tidak diperbolehkan untuk menyerang musuh. Maka terjadi ketika 4 bulan ini terjadi persepakatan di antara kaum-kaum kabilah yang ada pada saat itu. Di dalam ayat ini Bapak yang dimuliakan Allah, Allah tekankan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Maksudnya di dalam 4 bulan ini. Ustaz, kata Allah kan 4 bulan ini, ya bulan lain boleh dong. Tidak juga pemahamannya seperti itu, tidak. Ya. Karena 4 bulan ini adalah bulan spesial, maka ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka dianggap ini adalah sesuatu kebaikan yang spesial di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya juga sama, ketika kita melakukan maksiat di dalam 4 bulan yang disebutkan, maka maksiat itu juga spesial di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah satunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
bulan Muharram yang sedang kita berada di dalamnya. Bagaimana kaum muslimin yang seharusnya kita melakukan dan mengisi bulan Muharram itu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, dia masuk ke kota Madinah. Fawajadal yahuda siyaman, Rasulullah menemukan sekelompok Yahudi lagi pada puasa. Berketepatan pada saat itu Yauma Ashura, pada hari Ashura, ya, pada 10 Muharram. Faqala lahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada mereka dan bertanya, "Ma hadzal yaum?" Hari apa ini? Alladzi tasumunahu, yang kalian sedang berpuasa. Hari apa ini? Kok kalian puasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada gerombolan Yahudi atau sekelompok Yahudi yang ada di situ. Faqalu, maka para Yahudi menjawab, "Hadza yaumun 'azim." Ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Fasama Musa syukran, maka Nabi Musa puasa sebagai rasa terima kasihnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fanahnu nasumuhu, maka kami berpuasa dikarenakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon apa yang mereka katakan tadi. Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami yang lebih berhak kepada apa yang dilakukan Nabi Musa ketimbang kalian. Nah, di sini Bapak yang dimuliakan Allah, fadilah puasa Yaum Ashura, fadilah puasa pada 10 Muharram yang sudah lalu, 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya, 3 hari yang lalu. Nah, jadi kalau bisa memang ini adalah sunnah min sunanil anbiya. Nabi Musa juga puasa pada Yaum Ashura. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 Muharram, fa'amara bisiyamihi, dan Rasulullah menyuruh sahabatnya yang tatkala itu bersamanya untuk berpuasa. Muttafaqun alaih. Nah, bagi yang berpuasa alhamdulillah, maka menghidupkan sunnah dari sunnah nabi-nabi para sebelumnya dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebahagian para ulama berpendapat tatkala kita berkeinginan untuk berpuasa Ashura, maka ada beberapa ketentuan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, sebagaimana yang disabdakan oleh Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Ashura, berpuasalah kalian pada 10 Muharram. Berpuasalah kalian pada 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud,
dan selisihi kalianlah pelaksanaan puasa itu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Jadi tidak boleh sama puasanya umat Nabi Muhammad dengan Yahudi. Maksudnya kalau Yahudi berpuasa tok di bulan Muharram pada 10 Muharram saja, itu puasanya orang Yahudi. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sumu qablahu yauman, berpuasalah kalian sebelum 10 Muharram satu hari, au ba'dahu yauman, atau setelah 10 Muharram satu hari. Ya. Jadi 9, 10 atau 10, 11. Nah itu tata pelaksanaannya Pak. Ya. Itu kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caranya seperti itu. Jangan tok 10 Muharram saja. Jadi dihubungkan ia dengan sebelum dan sesudah 10 Muharram. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak yang dimuliakan Allah, itu fadilah berpuasa 10 Muharram atau 11 Muharram, ada 10 Muharram dan 11 atau 9 dan 10. Fadilahnya seperti itu. Dan berikutnya kaum muslim yang dimuliakan Allah, karena di dalam ayat itu ditekankan, ini kalau yang baik seperti itu, perbuatan yang baik seperti itu ya, berpuasa. Ini amalan di bulan Muharram yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berpuasa di 10 Muharram ketika dia terlepas dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaih. Sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dia berpuasa. Itu ibadah yang kita lakukan. Dan adapun ibadah-ibadah yang lainnya, maka larangannya juga banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada ayat Allah Azza wa Jalla yang di surat At-Taubah ayat 36 tadi, di garis bawahi fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi di antara kalian pada 4 bulan yang dimaksud. Jadi kalau kita merasa ada kesalahan kepada orang lain, masih menyimpan dendam, tolong dari sekarang dibereskan itu. Ya. Kalau ada silaturahim yang masih renggang sampai sekarang, ya tolong dihubungkan kembali. Ya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, dan jangan sampai menjadi diri kita sumber penyakit bagi orang lain. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita ini adalah manusia yang sosial. Kita tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Saya tidak terlepas dengan jamaah, karena saya jadi imam di sini gitu kan, pasti ada jamaahnya. Nggak mungkin saya imam, jamaahnya nggak ada. Itu namanya infirad. Ya, makmumnya banyak, tapi jamaah imamnya nggak ada. Semua satu sama lain keterkaitan. Saya butuh bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bapak juga butuh saya. Dengan adanya
koneksitas di antara kita, maka kita pereratlah ini dengan kasih sayang. Jangan kita putus dia, jangan kita halangi dia, sehingga hubungan di antara kita terlalu terjaga dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat is okay, tidak ada masalah. Dulu juga para imam kita juga sama, mereka berbeda pendapat, tapi tidak ada dalam perbedaan itu satu sama lain bermusuhan, satu sama lain gontok-gontokan, satu sama lain naudzubillah mengkafirkan. Tidak boleh. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan ruhama'u bainahum. Kaum muslimin itu satu sama lainnya saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam surat At-Taubah itu, yang ditekankan di dalamnya fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian saling menzalimi di antara kalian pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah bulan spesial, maka ketika kita melakukan ibadah yang baik-baik, maka nilainya spesial di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersamaan dengan itu, Bapak yang dimuliakan Allah, saya akan menyebutkan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah hadis kudusi, lafaznya dari Allah, kemudian disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini berhubungan dengan ayat 36 surat At-Taubah. Sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim kepada diriku, mengharamkan sifat menganiaya kepada diriku, mengharamkan sifat tidak berlaku adil kepada diriku. Fala tadzalamu, maka dengan demikian kalian jangan saling menzalimi di antara kalian. Ya, kalian jangan saling mengganggu satu sama lainnya. Kalau yang di sana sudah nyaman hidupnya, jangan diganggu. Kalau yang di sini sudah enak hidupnya, jangan diganggu, sehingga dia menjadi sakit, sehingga hatinya kecewa, sehingga hatinya terluka. Kita jaga itu. Kita di antara jamaah Masjid Jami' At-Thaibah, setahu saya adem, satu sama lain adem. Tolong kita jaga itu. Ya, karena kalau kita sakiti, nah, sementara Allah itu tidak zalim, mengharamkan sifat zalim, mengharamkan sifat aniaya terhadap dirinya, maka Allah menjadikan itu sebuah keharaman, sebuah larangan terbesar di antara hamba-hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis itu, Bapak yang dimuliakan Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, setiap kalian itu adalah tersesat, illa man hadaituhu,
kecuali kepada orang yang aku beri hidayah kepada mereka. Fastahduni, minta tolonglah kepadaku untuk saya beri hidayah kepada kalian. Ahdikum, aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah, walaupun kita sini udah di masjid selalu, maka dalam hadis ini selalu kita memohon kepada Allah agar iman Islam yang Allah tetapkan dan Allah cantumkan di dalam hati kita selalu Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu itu melalui permohonan kita. Kita tidak tahu Bapak yang dimuliakan Allah, satu langkah dari pintu masjid kita keluar, belum tentu juga, belum terjamin kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Kalaulah bukan Allah yang menjaga akidah keislaman yang ada pada diri kita, maka alhamdulillah Allah menyuruh kita untuk senantiasa memohon kepadanya agar ketetapan hidayah ada pada diri kita. Disuruhnya kita untuk melakukan ibadah salat 5 kali sehari semalam. Di sana kita selalu mengucapkan di dalam setiap rakaat salat kita melantunkan lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Di bulan Muharram perbanyak permohonan kepada Allah, apapun permohonannya, selama dalam konteks kebaikan. Perbanyak permohonan. Berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i', kalian itu kelaparan, semua kalian adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan kepada mereka. Fastat'amuni at'amukum, maka minta makanlah kepadaku, aku akan kasih makan kalian. Maksudnya di sini Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita memohon kepada Allah, jangan lupa untuk memohonkan agar Allah selalu memberikan rizki yang luas, yang halal, at-tayyib kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan dan selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Bapak yang dimuliakan Allah, ini hadis qudsi ini panjang sekali. Ya, karena qadarullah waktunya juga sudah selesai. Untuk saat ini kita cukupkan. Yang pertama tadi, kita semua ini adalah butuh dengan Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan akidah, keimanan kita selalu dijaga oleh Allah. Dan kita adalah manusia yang butuh untuk rezekinya Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bulan Muharram yang mulia ini, sama-sama jangan kita lupa untuk selalu memberikan permohonan kepada Allah, melantunkan permohonan kepada Allah agar kita dikasih rezeki yang luas, yang halalan thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bulan Muharram ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal yang baik, memperbanyak sedekah yang makbul. Insyaallah dengan demikian kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.